Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ramadhani Saputra dengan NIM 124 430 dengan rekan saya. Saya Najwa Gizi dengan NIM 124 430 Saya Hana Febioti Politeknik dengan NIM 124 430 132. Nah, pada kali ini kita akan membuat rangkaian sensor suhu dan kelembapan menggunakan Arduino. Isi bahan-bahannya, let's go. Oke, jadi apa aja sih alat bahan yang kita gunain? Yang pertama itu ada Arduino Uno, yang kedua itu ada breadboard, ketiga itu ada kabel port yang menghubungkan laptop dengan Arduino Uno, kemudian ada sensor DHT, ada LCD, dan juga kabel jumper. Di sini kita sambungin dulu untuk kabelnya ke laptop. Di sini kita masuk untuk manage select order boardnya. Terus kita cari Arduino Uno. Terus kita cari yang kita ganti pakai yang COM7. Terus kita okekan. Terus untuk penjelasan tentang codingannya di bagian awal itu adalah library yang dipakai. Kemudian pada liquid crystal itu adalah inisialisasi LCD dan sensornya. Kemudian untuk yang define DHT pin 2 itu nanti dia terhubung ke pin D2. Terus yang kita pakai ini sensor DHT 22. Kemudian untuk yang float itu kita pakai yang suhu dan home. Itu yang kalau suhu itu untuk temperatur dan kemudian itu adalah kelembapan. Oke, jadi setelah kita inisialisasikan hasil codingannya dan kemudian kita sambungkan port Arduino Uno ke laptop, nah kita bisa lihat di sini. Kita mencoba suhu dan kelembapan di dalam ruangan, yaitu suhunya kita menghasilkan sekitar 23,10 derajat Celcius dan juga humidity sekitar 57,50%. Oke, pada kali ini kelompok kita akan melakukan demonstrasi. Kita mencoba pada suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Pada kali ini kita melakukan simulasi pada pukul 11.30 yang dimana kita melakukan dalam rentang 1 menit setelah kita mendemonstrasikan di menit yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran di luar ruangan dengan rentang waktu sama seperti yang di dalam ruangan. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan rangkaian tersebut pada Walkwie, yang dimana kita membutuhkan yang pertama udah pasti Arduino Uno. Kemudian kita mencari LCD I16x2 I2C. Kemudian ada cari breadboard, half breadboard, kita pakai yang setengah saja. Kemudian ada kita pakai DHT 22. Nah, di sini kita akan mencoba merangkai Oke, di sini tidak terlihat pada pin DHT, yaitu pada pin VCC. Kita menyambungkan pada kutub positif,
kemudian pin SDA. SDA kita sambungkan pada pin di analog Arduino Uno di D2. Selanjutnya NC kita tidak menggunakannya, jadi ini ada ground. Seperti biasa, ground merupakan di kutub negatif. Oke, kita di sini coba sambungkan Arduino Uno pada 5 volt ke dalam breadboard di kutub positif. Dan ground pada kutub negatif. Oke. Setelah itu kita sambungkan. Di sini terdapat 4 pin pada LCD, yaitu C, yang dimana pertama ground negatif, VCC pada positif, dan SDA SCL. Ini merupakan SDA SCL kita sambungkan ke dalam pin Arduino Uno yang analog input, dan pada pin A4 dan juga A5. Kita sambungkan. Oke, di sini sudah kita lihat kalau di sini sudah semua kita sambungkan. Dan di sini kalau sudah kita sambung semua, jadi kita memerlukan namanya code yang dimana untuk memerintahkan sebuah Arduino Uno bagaimana cara kerjanya untuk sensor ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah menaruh codenya di dalam Bokwi. Saya jelaskan secara ringkas, yang dimana pada ini merupakan sebuah library yang akan kita gunakan pada rangkaian ini. Kemudian ini untuk LCD, alamat LCD, dan ini untuk alamat DHT. Kalau di sini kita lihat void load, yang dimana ini untuk membaca sebuah sensor, untuk membaca nilai yang dikeluarkan, dan juga ini nilai heat indexnya. Oke, di sini kalau ada error, Arduino Uno akan mengeluarkan perintah dan memunculkan datanya ke dalam LCD, yaitu dengan seperti ini. Kemudian kita akan menentukan kondisi ini berdasarkan heat index, yang dimana ada beberapa heat index yang sudah saya tentukan. Dan selanjutnya di tampilan LCD, yang pertama saya membuat suhu dan kelembapan. Selanjutnya yang kedua ada heat indexnya. Yang ketiga ada kondisi cuacanya, dan yang terakhir ini serial monitornya. Nah, kalau di sini saya membuat delay 4000, yang dimana maksudnya adalah jeda terhadap tiap tampilan saya membuat sekitar 4 detik. Dan di sini juga heat index 4 detik dan kondisi juga 4 detik. Jadi kita akan mencoba mensimulasikannya. Nah, bisa kita lihat bahwasannya sensor sudah berhasil bekerja dengan hasil codingan yang saya gunakan. Oke, begitu saja untuk demonstrasi dari
rangkaian menggunakan aplikasi Walkwi. Sekian, terima kasih. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan di sini, bahwasannya sensor yang kita gunakan di AT22 ini kita berhasil menampilkan dengan baik dari simulasi Walkwi maupun rangkaian fisiknya. Nah, kita melakukan pengukuran dengan membandingkan dua keadaan lingkungan seperti di lingkungan luar maupun di dalam ruangan. Nah, di luar ruangan menunjukkan bahwasannya suhu ini menunjukkan suhu sangat tinggi, bahwasannya yang menandakan itu lebih panas. Tetapi di dalam ruangan ini memiliki kelembapan yang sangat tinggi dan juga nilai heat index-nya di luar ruangan ini sangat tinggi. Itu menunjukkan adalah kondisi tubuh terasa panas. Nah, kenapa seperti itu? Faktornya itu seperti adalah penggunaan ventilasi dan juga sirkulasi udara yang bagus. Kemudian adalah penggunaan kipas angin dan juga AC yang membuat kondisinya lebih nyaman ketimbang di luar ruangan. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan rangkaian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sensor DHT22 dapat mengukur suhu dan juga kelembapan dengan cukup stabil. Kedua, simulasi rangkaian menggunakan Walkwi berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan. Ketiga, rangkaian fisik Arduino dan juga DHT22 LCD berhasil dirakit dan berfungsi dengan baik. Keempat, terdapat perbedaan suhu di dalam dan juga di luar ruangan, di mana terjadi karena beberapa faktor seperti ventilasi udara, kipas angin, dan juga aktivitas di dalam ruangan, yang dimana suhu di dalam ruangan lebih nyaman dibandingkan suhu di luar ruangan. Dan yang terakhir, hasil praktikum berhasil dipresentasikan dalam bentuk video dan juga diunggah ke YouTube. Baiklah, berikut adalah hasil dari penjelasan dan simulasi kami mengenai sensor suhu dan kelembapan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.